Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, malam itu Osman memenuhi panggilan Syekh Edebali yang ternyata Turgut juga berada di sana. Kemudian Syekh Edebali berkata, "Kita sudah lama tidak berbicara, membicarakan masalah teman. Itu memperkuat keakraban. Aku ingin memperkuat keakraban kita, karena iblis selalu mencari celah. Ketika dia menemukan celah kecil." Dan Osman menjawab, "Dia merembes masuk. Kita tidak akan membiarkan iblis datang di antara kita." Lalu Turgut mengatakan, "Ewalah, sekarang kita baik. Benar kan, Osman Bey? Bagaimana menurutmu, Syehim?" Kemudian Syekh Edebali mengatakan, "Lidah berbicara dan aku mendengar. Tetapi ada sesuatu yang tidak semua orang bisa dengar. Bahasa hati. Apakah itu mengatakan hal yang sama? Apakah persahabatan ini benar-benar tidak membiarkan iblis membuat kalian melawan satu sama lain?" Sahabat kita beralih sejenak ke Ismihan. Salah seorang Nokers berkata, "Aku membawa pesan dari Komandan Naiman, Valdes Sultan. Dia mendapat kabar tentang kematian Samagar. Dia menuntut harga tinggi untuk itu, dan pajak akan naik. Jika tidak, tanahmu akan diwarnai dengan darah." Mendengar ini, Bayindir berkata, "Jaga ucapanmu, Nokers. Kamu ingin mencicipi pedangku? Sadari dengan siapa kau berbicara." Lalu Ismihan mengatakan, "Aku tidak ada hubungannya dengan Samagar. Jadi, aku tidak akan membayar harga untuk dia. Yang memenggal kepalanya, dialah yang harus membayar." Namun Nokers itu berkata, "Tidak hanya Osman, tetapi kau juga akan membayar. Kalian semua akan membayar harganya. Samagar berada di bawah perintahmu." Seketika Ismihan memerintahkan tentaranya untuk membawa pria itu keluar dari sana. Lalu Nokers itu berkata, "Jika kau tidak mendengarku sekarang, yang hanya akan kamu dengar adalah orang-orangmu berteriak kesakitan." Kemudian Ismihan berkata, "Aku akan mendengarkanmu. Besok, Osman dan suku Bey lainnya akan ada di sini. Kau dapat berbicara tentang masalahmu di Dewan. Sekarang, pergi dari hadapanku." Kemudian mereka membawa Nokers itu pergi dari sana. Lalu Ismihan mengatakan kepada Archie, "Utusan itu akan didengar selama Dewan besok. Jangan mengacaukan ini seperti kamu tidak bisa menangkap Mesut." Kemudian Bayindir bertanya, "Yang mulia Valdes Sultan, apa tujuanmu dengan gerakan ini?" Dan Ismihan menjawab, "Osman tidak akan menerima tuntutan Naiman. Semua Bey akan melihat pertentangannya, dan Osman akan tetap sendirian dalam perang ini." Lalu Bayindir mengatakan, "Yang mulia Valdes Sultan, kau tentu lebih tahu. Tetapi mereka adalah orang Mongol. Kita semuanya berakhir dan kita mengalahkan Osman. Menurutmu mereka akan meninggalkan tanah ini begitu saja?" Dan Ismihan menjawab, "Mereka semua harus mengatasi masalah ini. Dengan setiap perkembangan, mereka akan lebih membutuhkanku." Lalu Bayindir berkata, "Seperti biasa, kau memiliki rencana terbaik." Namun Ismihan mengatakan, "Tidak hanya itu, Bayindir Bey. Aku akan membuat semua orang Kai mematuhiku. Aku akan membuat Aktemur dan Alcicek menikah, dan membuat Aktemur mendapatkan kursi." Mendengar ini membuat Bayindir tidak senang. Sahabat kita kembali lagi ke Osman. Syekh Edebali berkata, "Jadi, Turgut Bey, Oktem Bey berada di bawah pelindungan Ismihan untuk saat ini. Tidakkah itu mendesakmu sama sekali? Dan kamu, Osman Bey, ketika permusuhan Ismihan terungkap, tidakkah kamu berpikir, tidakkah kamu mengatakan, 'Lihat, Turgut Bey, lihat dengan siapa kamu bekerja'? Tidakkah kamu pikir kamu terbukti benar? Siapapun yang hanya peduli pada dirinya sendiri, dia salah dan tetap sendirian. Untuk menjadi teman sejati, kalian harus memikirkan orang lain terlebih dahulu. Siapapun yang tidak peduli tentang temannya sebelum keinginannya sendiri, tidak bisa menjadi teman sejati."
Ada banyak contoh untuk persahabatan, tetapi ada kejadian yang takjub bahkan pada orang yang tidak beriman. Setelah kekalahan di Hudaybiyah, orang-orang kafir menjadi marah dan mencoba segala macam kejahatan. Zaid bin Dathina dan Hubei ditangkap oleh orang kafir. Mereka membawanya ke Mekah. Di sana mereka dijual kepada orang yang tidak beriman. Ketika Zaid bin Dathina dibawa ke Ka'bah untuk disembelih dengan keji, Abu Sufyan mendekatinya dan bertanya, "Jujur, jika kamu ingin bertemu keluargamu dengan selamat, tidakkah kamu ingin Muhammad mengambil tempatmu di sini dan ingin dia dibunuh daripada kamu?" Dan Zaid mengatakan kepadanya, "Tidak pernah. Aku bahkan tidak tahan dengan duri yang menusuk kaki Nabi kami saat beliau beristirahat di rumahku." Kesetiaan Zaid kepada Nabi kita membuat orang-orang kafir begitu heran, hingga kepala suku Quraisy mengakui hal tersebut. Dia berkata, "Aku belum pernah melihat orang yang dicintai oleh teman-temannya seperti Muhammad. Peduli tentang temanmu lebih dari dirimu sendiri. Kita belajar ini dari Nabi kita dan umatnya. Ini adalah ciri khas yang mematahkan semangat semua orang kafir. Untuk alasan ini, dua teman tidak boleh membiarkan apapun menyebabkan pertengkaran di antara mereka sendiri. Mereka tidak boleh, sehingga setan tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyebabkan fitnah. Dengan demikian, kita tidak akan membiarkan orang-orang kafir menyebabkan perkelahian. Ketika nafsu kita menempatkan kita pada posisi yang sulit, kita harus mengingat ini, maka itu sudah cukup." Mendengar ini, Osman dan Turgut mengatakan, "Ewalah, Syahim, ewalah." Tidak lama Orhan dan Aladin datang. Dengan mengucapkan salam, Orhan berkata, "Ismihan mengirim Apci untuk mengejar kami, tapi kami berhasil mengatasinya, Beim." Lalu Osman bertanya, "Bagaimana dengan Sultan Mesud?" Dan Aladin menjawab, "Dia aman, dia bersama Qumar Abdal. Seperti yang kau katakan, ayah, mereka terus berpindah lokasi. Mereka tidak meninggalkan jejak apapun." Kemudian Osman berkata, "Ismihan berpura-pura mendekati kita, tapi dia mengirim Apci mengejar Sultan Mesud." Lalu Turgut mengatakan, "Seolah-olah apa yang dia lakukan padaku tidak cukup. Dia tidak berhenti. Dia masih bermain permainan." Dan Osman mengatakan, "Dia bisa memainkan permainan apapun yang dia inginkan, tapi kita akan memainkan permainan terbesar." Sementara itu, di benteng Marmaracik, setelah mendengar semuanya dari Benggi, Oktembe bertanya, "Hatun, apakah kau menyadari apa yang kau bicarakan? Bagaimana bisa kita melakukan itu? Putriku kembali dari rumah itu sekali. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi." Namun Benggi mengatakan, "Tidakkah kau mendengarku? Fede Sultan benar bahwa kita tidak bisa melawan mereka. Maka kita harus memanfaatkan ini." Lalu Oktembe berkata, "Aku pikir Aktemur adalah pria yang baik. Sampai dia mengecewakan putriku, sekarang aku tidak percaya anak itu." Kemudian Benggi mengatakan, "Kamu akan melupakan apa yang Aktemur lakukan. Aktemur adalah pria yang baik. Dia pendiam dan penuh hormat seperti ayahnya, Gundus. Aku mengatakan bahwa dia akan mendengarkanmu jika kau membuatnya mencintai dan menghormatimu. Dia bukan rubah seperti Bayindir." Mendengar ini Oktembe mengatakan, "Ya, kau benar. Kau benar. Aktemur masih muda. Kamu bisa membentuknya dan membiarkannya tumbuh. Sebaliknya, jika Fede Sultan melakukan apa yang dia janjikan dan membiarkan Aktemur duduk di kursi, kita akan menjadi belik terkuat di perbatasan." Lalu Benggi mengatakan, "Benar, putrimu tidak akan menganggap kita sebagai musuhnya dan dia akan menikahi kekasihnya, dan kita akan menjadi lebih kuat." Namun Oktembe mengatakan, "Tapi Bengge Hatun, aku tidak ingin membuat kesalahan yang sama. Kamu harus tahu." Kemudian Oktembe memanggil Acicek untuk memasuki ruangan, lalu mengatakan,
Baiklah, putriku. Sekarang aku akan bertanya padamu. Tapi aku ingin kamu mengatakan yang sejujurnya. Apakah kamu masih mencintai Aktemur? Katakan padaku. Dan saat Alcicek hendak menjawab, seketika Benggi mengatakan, dia mencintainya. Dia masih mencintainya. Besok aku akan pergi dan mengatakannya pada Aisy Hatun. Kita akan menyelesaikan sengketa. Kemudian Oktembe dan Alcicek pun tersenyum. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.